Nah, Ya. pertanyaan yang banyak disampaikan oleh sobat-sobat logik muslim nih kok. Hmm. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu istrinya banyak? Eh, Poligaminya banyak banget gitu. Hmm. Sedangkan umatnya dikasih 4 gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari poligami kan sebenarnya kurang fair ya. Hmm. Apakah benar nggak sih tuduhan itu bahwa Nabi Muhammad tuh melakukan poligami karena syahwatnya begitulah. Ini ada pertanyaan dari ini nih, ibu-ibu nih, Hmm. kebanyakan ibu-ibu. Kan disebutkannya nikahilah 2, 3 atau 4, Hmm. tapi kalau kamu tidak bisa berbuat adil, nikahilah 1. Hmm. Terus ibu-ibu tuh nanya gitu, Hmm. kamu bisa berbuat adil nggak laki-laki? Hmm. Nggak bisa. Ya berarti kamu udah 1 aja. Ya. Dan nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Jadi, nah Ah. pertanyaan lebih personal. Hmm. Ada nggak di apa yang bertanya sama Kodondi, entah itu offline atau online Hmm. gitu ya? Ah, jangan-jangan nih Kodondi nih masuk Islam pengen kawin lagi nih Sampai karena sekarang belum. poligami Sampai gitu. sekarang belum. Belum ada ya? Belum. Enggak, Oh. sampai sekarang belum poligami gua. Tapi ada yang nanyain gitu nggak? Ada yang Ada. komen gitu nggak? Ada. Pasti Terus, ada lah. terus Kodondi menanggapinya gimana? Ya itu. Enggak, sampai sekarang belum. Oh, Malah nggak ada keinginan. maaf nih ya kepikiran ya. Kalau orang-orang yang mikir negatif, Hmm. ada keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sobat-sobat Logik Muslim, kali ini saya berbahagia sekali karena hari ini saya kembali bertandang ke studionya Kodondi. Gak usah lama-lama, kita ketemu Kodondi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Masya Kodondi? Allah. Alhamdulillah. Udah Gimana? berapa lama kita nggak ketemu ya kok? Baru kemarin Oh, Rebo. baru kemarin ya. Lebay, lebay. Jadi saya rutin selalu ketemu sama Kodondi setiap Rabu malam karena kita tergabung di YPMA Jakarta. Hmm. Gitu. Kodondi, saya mau bertanya-tanya nih karena banyak sekali ya. Hmm. Ini termasuk pertanyaan saya waktu mendalami Islam gitu ya. Waktu musik Kristen? Enggak. Oh, enggak. Tapi kan saya bertanya-tanya Iya, gitu iya, ya. iya. Sebenarnya agama Islam tuh benar apa enggak sih gitu ya. Nah, ini salah satu pertanyaannya nih. Hah? Lu dulu Muslim punya pertanyaan begitu? Iya dong. Lu selama ini kemana aja lu? Karena saya bertanya-tanya kok orang Muslim eh, hidupnya nggak sesejahtera orang-orang agama lain gitu kok. Sesejahtera? Iya. Kalau sejahtera, kayaknya sih nggak ada hubungan sama agama. Nah, makanya itu kan salah satunya kan Hmm. saya dari kasat mata gitu kan. Kalau di agama Islam, Hmm, jadi kaya boleh nggak? Boleh. boleh. Heeh. Tapi kan bukan berarti kita kaya karena agama. Hmm, Tergantung kitanya ikhtiarnya gimana. iya iya. Kenapa ada orang lain yang non Muslim dia bisa kaya karena dia mungkin ikhtiarnya jauh lebih bagus daripada kita, Oh, mungkin iya gitu ya. iya. Ikhtiar itu kan sama aja kayak kita ngeliat gini, satu pohon Hmm, udah banyak, satu pohon mangga nih udah banyak mangganya. iya. Bagaimana kita yang Muslim dan non Muslim mencari cara untuk dapetin mangga Mangganya. itu. Nah itu kan Oh, caranya beda-beda iya iya. gitu loh. Ah, Jadi iya. kalau ada orang punya cara lebih gigih, punya cara lebih bagus, dia bisa dapat buah mangga itu lebih banyak. Jadi nggak ada hubungan sama agama. Nggak ada sebenarnya sih. Hmm. Tapi di agama kita juga bukan berarti kita nggak boleh kaya, boleh. Ya sebenarnya kayak yang dibicarakan sama Ustadz Felix Xiao kan, Kok. Mhm. Kan kalau kata beliau, lo kalau masuk Islam terus ngelihat Muslim, lo keluar lagi gitu loh. Ya, Maksudnya secara kasat mata orang Muslim tuh seperti itu gitu ya kebanyakan. mungkin di daerah tertentu iya, Ya, tapi nggak semua daerah begitu. oke. Ada nggak Muslim yang kaya? Ada banyak. Banyak. Coba aja lihat Dubai, kaya nggak? Banget, Qatar banyak nggak kaya? banget. Banyak. Jadi Banyak. jangan semua tempat disamain. Iya, iya. Bisa jadi tergantung di satu daerah Ah, yang memang kultur orangnya sudah seperti itu. Bisa ah, jadi. ah. Tapi kan nggak bisa di generalisasi gitu. Jadi benar nggak kalau orang bicara kalau lihat agama, lihat ajarannya, Iya, bukan lihat umatnya gitu ya. bener. Kalau mau Iya, lihat ajarannya, jangan lihat orangnya. iya. Dulu saya termasuk orang yang waktu awalnya mengamati orangnya, Ah, bukan ajarannya. ah, Tapi tadi saya bilang, jangan digeneralisasi. oke. Ada nggak orang miskin yang non-muslim? Ada banyak. Banyak. Ah, Ada nggak yang kaya ah, non-muslim? Banyak juga. banyak, iya. Ya jadi tergantung daripada kultur atau si
effort daripada si orang ini, mau dia muslim atau non muslim. Nah, kalau orang muslim ditambah sama doanya kali ya, Pak. Ya bedanya gitulah. Ya. Oke. Nah, pertanyaan yang banyak disampaikan oleh sobat-sobat logik muslim nih kok. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu istrinya banyak? Poligaminya banyak banget gitu. Sedangkan umatnya dikasih 4 gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari poligami kan sebenarnya kurang fair ya. Apakah benar nggak sih tuduhan itu bahwa Nabi Muhammad itu melakukan poligami karena syahwatnya, begitulah. Kalau berdasarkan syahwatnya, suruh ngecek kebanyakan dari istri Nabi itu umur berapa. Gitu aja. Yeah. Sekarang kalau mau dibilang Nabi poligami, sejak kapan Nabi poligami? Istri pertamanya masih ada. Pada waktu beristri pertama Siti Khadijah, berapa istrinya Nabi? 1. Cuma 1. Berapa tahun beliau nikah dengan Khadijah dengan 1 istri itu? 15 tahun. 25 kalau 25 tahun. 25 tahun. Beda umurnya 15 tahun. Ya, oke. Ya. Nabi lebih muda 15 tahun daripada Siti Khadijah. Ya. Dan mereka menjalani pernikahan selama berapa tahun? 25 tahun. Poligami nggak Nabi? Tidak. Enggak, kenapa? Karena cinta ya. Iya, maksudnya kan bukan hal yang wajib. Oh. Ya, dan memang pada waktu itu beliau belum menjadi nabi kan, beberapa saat setelah Nabi berusia 40 tahun baru beliau menerima wahyu. Setelah istrinya yang dicintai Khadijah meninggal dunia, baru beliau berpoligami. Tapi kan motivasi untuk poligaminya itu untuk apa? Lihat dong umur berapa tuh istri-istrinya. Umur berapa aja sih kok? Oke, ada yang paling muda memang Siti Aisyah. Tetapi selain daripada Siti Aisyah umur berapa? Kebanyakan udah pada tua. Iya, janda-janda. Janda-janda semua. Mau janda-janda, istrinya banyak. Tapi yang 60 tahun, 65 tahun gitu mau. Apa karena syahwat? Saya mau jawab tapi nggak enak, janganlah. Jangan. Apa karena syahwat? Enggak. Saya balik lagi. Apakah poligami ajaran Islam? Bukan hanya Islam. Sebelum Quran diturunkan, orang-orang sudah poligami belum? Sudah. Limited nggak? Tidak. Unlimited malah. Unlimited. 100 boleh, 300 boleh, bahkan ada yang 1000. Islam datang untuk apa? Kasih limitnya. Membatasi. Membatasi yang tadinya unlimited jadi limited, jadi 4 maksimal. Nah, sekarang berarti Islam datang kan bukan mengajarkan poligami, tapi untuk mengatur poligami. Dan syaratnya juga nggak enteng kan, poligami di Islam. Iya. Ayatnya gimana? Nikahilah berapa? 1, 2, 3, 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4 loh ya. Iya. Maksimal 4. Tetapi kalau kamu nggak bisa adil, nikahilah 1 saja. Satu-satunya kitab suci di dunia yang ada ayat bilang nikahilah 1 saja, cuman Quran. Tapi kalau orang Kristiani dia bilang cuma 1, dia nggak boleh poligami. Apa benar itu ada di Bible seperti yang melarang Bible atau pimpinan agamanya? Kalau yang saya pelajari pimpinan agamanya. Siapa tuh? Church Fathers. Gitu. Ya, siapa? Belum lama. Bahkan pada waktu ada Protestan berdiri, pimpinan agamanya siapa? Martin Luther kan? Ya. Martin Luther aja tidak menentang poligami. Karena menurut Martin Luther, larangan poligami itu tidak alkitabiah. Karena? Berarti di Bible nggak ada larangan poligaminya. Memang betul di Bible ada larangan poligami, tapi khusus untuk raja, untuk penilik jemaat, dan untuk diaken. Diaken itu apa? Diaken itu kayak pekerja gereja. Untuk jemaat ada nggak larangannya? Tidak ada. Nggak ada. Paling-paling cuman gereja pakai ayat apa? Apa yang sudah dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan manusia. Tapi kan nggak ada jumlahnya berapa? Iya, kan nggak disebutin. Bukan nggak boleh lebih dari 1. Terus ada pakai ayat lagi, laki-laki keluar dari rumah orang tuanya bersatu menjadi 1 daging dengan istrinya. Itu juga bukan larangan poligami. Gitu. Kalau dari Yahudi sendiri gimana Pak? Yahudi juga yang melarang poligami juga bukan Bible-nya, tapi pemimpin agamanya. Pemimpin agamanya. Pemimpin agamanya. Karena di
di Taurat dan Zabur nggak ada ya? Nggak ada. Apa Nggak di ada. Justru perjanjian kalau lama nggak kita ada ya? Taurat Zabur maksudnya Bible Yahudi, Bible Yahudi, sorry. tanah maksudnya Tanah, kan. tanah. Justru kalau di tanah malah ada aturan untuk orang yang punya istri lebih dari satu. Ada aturan. Ada aturannya Oh, untuk orang yang punya istri lebih dari satu. apa itu aturan? Mau lihat ayatnya? Boleh. Kita lihat. Berdasarkan data nih, sobat-sobat logik muslim. Nih ya, kalau yang tadi nih, Ya, Ulangan 17-17. Ini untuk larangan poligami untuk raja. ya. Kita lihat aja. Ulangan 17-17. 17-17. Gede ini. Nah, ini adalah perikopnya hukum tentang raja tuh ya. Ya. Hukum tentang raja. Ayat 17-nya juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Berarti ini sebenarnya aturan untuk raja, istri nggak boleh poligami. Ya. Tapi Raja Daud Banyak. 1000 berapa? 300. 300. Raja Salomo 700. istrinya 700, gundiknya 300. 1000. 1000. Ah. Kalau 1000 dikonsumsi, Gimana itu ya? satu orang ketemu Raja Salomo 2 tahun sekali. Kalau satu hari sekali. Bener nggak? Iya, iya, iya. 700. Nah, kalau satu tahun kan cuma 365. Ah, 365 kali 2 baru 700. ah. Baru 700 sekian lah. Belum 1000. Berarti ada yang lebih dari 2 tahun baru ketemu Raja Salomo. Apa itu orang kerjaannya begitu aja ya? Ini larangan poligami untuk raja. Sekarang kita lihat larangan untuk yang penilik jemaat. 1 Timotius 3:12. 1 Timotius 3 ayat 2. 1 Timotius ini 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Nah, untuk penilik jemaat. Yang untuk diaken ada lagi ayat 12-nya. Nih, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Diaken, pekerja gereja. Kalau untuk jemaat ada nggak larangan harus satu istri? Tidak ada. Nggak ada. Justru Justru malah kita lihat nih, ada aturan untuk orang-orang yang beristri lebih dari satu di Perjanjian Lama. Keluaran 21:10. Keluaran 21:10. Jika tuannya mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Oke? Mengambil perempuan lain. Ada kan berarti aturannya? Ya, ada. Ada lagi tambahan, Ulangan 21 ayat 15-16. Kita lihat 15. Tunggu sebentar. Ulangan 21. Ulangan 21. Tadi kan Keluaran, ini sekarang Ulangan. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah anak dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anak itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai dan merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Ini kan berarti aturan untuk orang yang punya istri lebih dari satu. Itu. Gimana? Iya, berarti diperbolehkan dong. Nggak ada larangan buat jemaat. Iya. Ada larangan tadi kita baca untuk raja, untuk penilik jemaat, dan untuk diaken. Nah, kalau sekarang yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, oke, dia istrinya lebih dari 4. Ya. Ada ayatnya kan, itu kekhususan untuk Nabi. Ya. Kekhususan loh ya. Sekarang kalau orang hanya melihat, oh Nabi boleh istri lebih dari 4, sedangkan umatnya hanya boleh 4. Si umatnya ini kok nggak mikirin hal-hal lain yang juga khusus dan wajib untuk Nabi. Contoh misalnya sholat malam. Kita kalau mau ngikutin, buat Nabi itu wajib loh. Buat kita sunnah. Padahal Nabi sudah dijamin surga buat dia. Terus apa kita mau ngikutin sholatnya seperti Nabi sampai kaki bengkak-bengkak gitu? Nggak kuat. Nah, Iya. kita aja sunnah aja masih bolong-bolong. Ini diwajibin lagi. Iya. Nah, itu kan bedanya gitu. Jadi buat Nabi ada yang khusus, tetapi juga ada ibadah yang khusus juga, wajib juga buat Nabi. Itu tidak dikhususkan untuk umat. Jadi bukan hanya masalah poligami Nabi dikhususkan. Ada hal-hal yang lain gitu yang khusus juga buat Nabi yang umatnya tidak harus mengikuti. Jadi harus agak fair gitu loh. Jangan cuma lihat, oh poligaminya boleh, kok kita nggak boleh. Kita udah dibatasin maksimal 4.
Ya. Dan kalau kita nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Kurang jelas emang. Iya. Jadi sebenarnya yang paling disarankan tuh satu ya kok ya, menurut Al-Quran ya. Gini, bukan saya bilang nggak boleh lebih dari satu ya. Iya. Kan tapi ada syarat-syaratnya saya bilang. Iya. Syarat-syaratnya itu kan nggak ringan juga. Sekarang gini, kan ada gini, jikalau kamu tidak bisa adil, nikahilah satu saja. Iya. Sekarang seorang ibu Iya. punya anak 4 misalnya. Ibu itu bisa nggak punya perasaan sayang yang sama dengan keempat anaknya? Nggak bisa. Seorang ibu loh. Bisa. Kadang bisa, kebanyakan nggak bisa. Darah daging nih. Iya, iya. Bisa nggak seorang ibu punya kasih sayang yang sama kepada 4 anaknya? Susah. Susah. Padahal darah daging. Iya. Apalagi suami kepada istri. Oke. Tetapi bukan nggak boleh. Boleh kalau memang dia bisa adil. Gitu. Adil dalam arti apa? Adil bukan cuma perasaan aja. Ya. Tapi adil juga dalam hal material gitu. Ini ada pertanyaan dari ini nih, ibu-ibu nih, kebanyakan ibu-ibu. Kan disebutkannya nikahilah 2, 3 atau 4, tapi kalau kamu tidak bisa berbuat adil, nikahilah 1. Terus ibu-ibu tuh nanya gitu, kamu bisa berbuat adil nggak laki-laki? Nggak bisa. Ya berarti kamu udah 1 aja. Yeah. Dan nggak ada yang bisa, Jadi sebenarnya itu jadi kayak ibu-ibu itu mikirnya itu jadi larangan hanya gitu justifikasi dari ibu-ibu. Tapi pesan saya begini, mau laki-laki, mau perempuan di dalam Islam tidak boleh menentang aturan poligami yang sudah ada di dalam Quran. Aturannya ada, tetapi si istri ini atau si calon istri dia diberikan hak untuk boleh boleh menolak di poligami atau boleh menolak di madu. Jadi kalau misalnya ada calon suami, calon istri mau menikah, si istri ini boleh diberikan hak untuk memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak mempoligami atau tidak menikah lagi setelah nanti mereka menikah. Itu boleh diberikan hak gitu. Gitu. Tapi bukan berarti si perempuan ini boleh menentang aturan poligaminya. Kalau si perempuannya menerima di madu, ya silakan saja, asal adil, ada syaratnya. Gitu. Tapi kalau nggak terima juga nggak apa-apa gitu. Nggak terima juga nggak apa-apa, diberikan hak untuk menolak di madu sebelum menikah, tapi bukan setelah menikah. Gitu. Yang sering terjadi apa? Orang nggak ada perjanjian apa-apa, nggak ada syarat apa-apa, sudah menikah, sudah di madu, baru menolak. Nah, itu baru ngerasain nggak enaknya baru menolak. Tapi sebenarnya kan memang gini. Kenapa memang wanita rata-rata kalau udah di zaman modern sekarang mereka pada menolak di madu? Iya. Mereka tidak mempelajari hikmah di balik poligaminya. Kedua, memang fitrahnya perempuan kan untuk cemburu gitu. Ya nggak usah kita istri Nabi juga pada cemburu. Benar. Gitu. Iya. Dan sampai keluar turun ayat Quran ya. Tetapi apakah semua perempuan begitu? Enggak. Tidak. Saya punya teman. Waktu itu saya punya proyek di Sumatera Selatan. Teman saya itu orang Bekasi. Karena dia harus bolak-balik 2 minggu Bekasi dan Sumatera. Akhirnya malah istri yang di Bekasi mencarikan istri buat dia di Sumatera. Subhanallah. Sampai istrinya itu yang melamarkan istrinya yang kedua itu. Ada yang begitu. Ada. Dan saya tahu sendiri ngeliat orangnya. Gitu. Nah, tapi kan gini. Ini yang penting nih, ini poinnya. Ya. Poligami di dalam Islam itu kewajiban atau solusi. Oke. Nah, itu yang intinya tuh ya. Intinya tuh di situ. Poligami di dalam Islam adalah solusi, bukan kewajiban setiap laki-laki. Daripada jajan yang enggak ya, Pak? Ya bukan jajan doang. Sekarang gini, kebanyakan. Ya. Ini kebanyakan di negara-negara sekarang lebih banyak perempuannya daripada laki-laki. Iya benar. Solusinya apa? Iya itu poligami. Kalau semua laki-laki itu menikah, berarti ada perempuan yang tidak bisa menikah. Solusinya apa? Poligami. Pilihannya ada 2. Apakah dia akan menjadi properti umum atau menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Ya. Tetapi dengan catatan apa? Dengan dia menjadi istri kedua, ketiga, keempat, dia harkat martabatnya terjaga sebagai istri yang sah daripada seorang laki-laki. Yang mana jelas hukumnya, jelas juga haknya. Gitu. Dan terpelihara. Nah kalau yang jadi properti publik gimana? Nah itu mengerikan itu kok. Ya. Lagi pula, kalau kita lihat misalnya, sekarang kita bandingkan ya. Lebih baik mana dia menjadi istri kedua, ketiga, keempat daripada dia menjadi mistress atau istri simpanan yang tidak jelas. Ya secara logika kedua, ketiga, atau keempat. Lah iya. Bahkan dulu saya pernah baca atau pernah dengar juga dakwah bahwa di Amerika
seorang laki-laki atau setiap manusia, malah setiap manusia lah di Amerika lah, hampir setiap manusia itu sebelum menikah, mereka rata-rata sudah punya pasangan seks antara 8 sampai 10 orang Iya, per iya. orang. Ah, Sudah cobain punya dulu, pasangan seks gitu. cobain dulu gitu ya. Nah, sebelum menikah. Hmm. Jadi, nah, Solusi jadinya. solusi. Terus kalau misalnya suami istri menikah sudah 20 tahun, istri tidak bisa memberikan keturunan misalnya, Ya, atau istri sakit ya. misalnya. Solusinya gimana? Bisa diteruskan sampai nggak punya menikah, Ya. bisa mengadopsi anak, tetapi kan bisa juga dengan poligami. Iya. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaan lebih personal. Ada nggak di apa yang bertanya sama Kodondi, entah itu offline atau online gitu ya? Ah, jangan-jangan nih Kodondi nih masuk Islam pengen kawin lagi nih karena Sekarang belum. poligami gitu. Sampai sekarang belum. Belum ada ya? Belum. Oh. Enggak, sampai sekarang belum poligami gua. Tapi ada yang nanyain gitu nggak? Ada yang komen gitu nggak? Ada. Pasti ada lah. Terus Kodondi menanggapnya gimana? Ya itu, enggak, sampai sekarang belum. Oh, Malah nggak ada keinginan. maaf nih ya kepikirannya. Kalau orang-orang yang mikir negatif, ada keinginan? Kalau namanya keinginan laki-laki berdasarkan nafsu atau syahwat, mungkin ada ya. Namanya laki-laki. Ya. Tetapi kan balik lagi, ini hukum Allah loh. Ya, ya. Ini bukan aturan manusia loh. Ya. Gitu. Jadi sebelum kita melakukan kan kita udah mikir dulu konsekuensinya apa. Gitu. Kalau kita nggak mikirin konsekuensi, kita asal hajar hantam kromo gitu ya, ya monggo nanti silakan dipertanggungjawabkan sendiri gitu. Ya. Tapi kalau kita sudah belajar Islam, terus kita tahu hukum dan konsekuensinya, nah silakan. Kalau yang memang mampu, monggo. Kalau yang merasa nggak mampu, ya jangan. Jadi mungkin intinya jangan mikirin nikah mulu kali ya. Ibadah lain juga banyak gitu. Banyak. Ibadah nggak cuma nikah. Dan itu bisa menguras tenaga juga. Akhirnya melupakan hal-hal seperti itu ya nggak sih kok? Iya benar. Gitu. Ya kan makanya kalau kita perbanyak ibadah, kan otomatis pikiran kita pasti fokusnya kepada Allah gitu. Daripada kita mikirin yang tadi yang 2, 3, 4 gitu. Iya. Belum mikirin pusingnya sih dia. Tapi ada gue pernah lihat di Bekasi, dari Bekasi. Di satu jalan tuh saya sering lewat situ dulu ya. Ada 4 rumah. Ya. Besarnya sama-sama 2 lantai. Warnanya sama. 4 rumah itu dihuni oleh 4 istri. Yang punya pengusaha. Iya. Nah itu baru benar-benar gila, rumahnya sama, gedenya sama, sama-sama 2 lantai. 4 rumah itu isi 4 istri. Berarti kan dia berusaha adil gitu loh. Istri rumahnya aja bisa berjejer, sama semua bentuknya, warnanya sama. Itu sebenarnya perlu apa ya, leadership yang kuat nggak sih nah itu berarti kan tergantung dari si suaminya. Bisa nggak memberikan pemahaman kepada istri-istrinya. Karena kan susah gitu ngaturnya kalau 4 orang gitu kok. Iya pasti. Belum lama kemarin saya kedatangan Ustadz di sini juga, istrinya lebih dari 1. Dan akur. Bisa 1 mobil sama-sama. Ya itu kan berarti kan tergantung si suami nih, bagaimana memberi pemahaman kepada istrinya. Iya. Gitu. Dan susah kan itu kok. Dan ya, lu bilang susah kan, lu belum menjalani. Gue udah nggak mikirinnya susah. Nggak mikirin. Tapi ada yang menjalankan dan bisa. Iya. Berarti bukan sesuatu yang mustahil. Iya. Maksudnya kan gini, kan ini punya istri 4 ya. Kan ada anak-anaknya juga. Tanggung jawabnya di akhirat kan berarti semua orang ini kan. Jadi ya semua istrinya itu adalah tanggung jawab imamnya. Termasuk anak-anaknya kan. Iya dong. Anak-anaknya mesti ngerti Islam, mesti bisa baca Quran gitu kan. Nah kalau enggak itu bapaknya akan ditanya gitu kan. Itu sesusah itu kan. Iya. Makanya sampai ke situ tanggung jawabnya. Makanya Islam itu kan konsepnya tanggung jawab gitu ya. Iya. Nah, saya ulangin lagi ya. Poligami di dalam Islam adalah solusi. Solusi ya. Oke. Yang kedua, poligami bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Ya. Quran diturunkan, poligami sudah ada. Justru Quran diturunkan untuk mengatur poligami. Gitu. Dan ada berapa tokoh di Bible yang poligami selain Daud dan Salomo dan Abraham? Banyak. Bahkan Nabi Musa juga di Bible poligami. Pernah dengar? Belum. Nabi Musa juga poligami. Berapa istrinya kok? Gue baca aja ya. Gue bukain aja ya. Oke. Kalau nggak salah sih memang cuma 2. Nah. Bacain. Miriam serta Harun mengatai Musa
berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Mengambil perempuan itu maksudnya apa? Menikahi. Menikahi lah. Nah, Musanya Miriam tuh, Miriam tuh kakak perempuannya. oh Miriam ya, bukan Maryam ya. ya, Jadi kalau yang disebut Ukhta Harun, Maryam. oke, Kalau ini Miriam, kakaknya Harun. Harun dan Musa. Oh, emang nama istrinya sebelumnya siapa? Istri siapa? Musa. Kalau nggak salah Zipora. Oh, Zipora. Zephora. Oh, Zephora kayak nama parfum ya. Anaknya Imam Jethro. Oh, terus Istrinya mengambil Musa kan? ah, Iya, namanya Zipora. mengambil seorang perempuan Kush lagi. Musa. Kus dari mana? Afrika. Oh, oke. Gitu. Poligami juga Nabi Musa. Nabi Ibrahim juga poligami. Nabi Ibrahim juga poligami. Nabi Yakub Poligami. berapa isinya? Apa ya? 4. 4. Oh, yang salah satunya keturunannya Yahudi gitu. Enggak, ini yang 4 itu yang 2 wanita merdeka, 2 ini budak-budak dari perempuan 2 yang merdeka itu. 4 istri, 12 anak. Poligami. Kurang lebih ada 28 tokoh di Bible yang poligami, yang saya tahu, yang saya catat nih. Tuh, ada sekian banyak tuh. Ada Lamekh, Abraham, Nahor, Esau, Yakub, Elifas, Musa, Manase, Yerahmeel, Kaleb, Asyur, Saharaim, Gideon, Gilead, Elkana, Saul, Daud. Ini beberapa nama Salomo, Rehabeam, Abia, Ahab, Yoram, Yoas, Yoyakin, Belsyazar, Ahasiweros, Abia, Abdon. 28 tokoh di Bible yang poligami. Ayat-ayatnya ada semua. Oke. Oh, jadi kesimpulannya jangan menuduh bahwa poligami di Islam itu menjadi masalah ya kok. Enggak, bukan karena itu masalah. jadi solusi. Justru solusi. Dan sebenarnya tidak ada larangan di agama-agama lain. Kenapa zaman dulu ada banyak poligami? Kenapa? Karena usia manusia pada zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Iya. Pada zaman dulu banyak perang, mungkin bencana alam. Yang laki-laki lebih mudah mati daripada yang perempuan. Oh. Iya kan? Sekarang kalau lebih mudah mati laki-laki sama perempuan, makin lama kan yang banyak jadi perempuannya. Iya. Otomatis makanya jadi ada poligami. Gitu. Ya. Kesimpulan dari semua bahwa poligami di Islam adalah solusi. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih Ko Dondi. Sama-sama. Udah nih. Cuma sekian dulu. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan yang selanjutnya menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Islam. Alhamdulillah.